والمنازعات. Dan yang kedua adalah dia ikat, dia kondisikan ilmunya itu dengan pengamalan, dengan ibadat, dengan pengamalan dia amalkan daripada ilmu tersebut, dan jangan hanya sibuk sekedar berjidal ataupun adu mulut dengan ilmu. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka, melainkan yang membuat mereka tersesat karena mereka selalu berjidal dan berdebat. فالواجب بيان العلم وبيان الأدلة من دون الجدال العقيم، بل لا جدال إلا بالتي هي أحسن. Maka suatu kewajiban untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan isi dan ajaran daripada syariat tersebut tanpa jidal mandul atau debat yang mandul, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada gunanya. Kalaupun berjidal dengan metode yang terbaik. وأهل البدع والأهواء يحبون الجدال ويقيمون أمورهم عليه ويناوئون كل من خالفهم من الأحياء والأموات ويسبونهم. Orang-orang penyembah hawa nafsu, budak hawa nafsu, mereka itu hobi. Orang-orang yang telah terkontaminasi dengan bid'ah dan hawa nafsu, mereka itu memang punya hobi, kecenderungan senang berjidal, senang berdebat, dan mereka sengaja melakukan perdebatan atau mencari permusuhan dengan debat yang mereka lakukan itu. وأرباب الصدق والإخلاص إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun orang-orang yang ikhlas, yang memiliki ilmu dan takwa kepada Allah Ta'ala, ketika diprovokasi oleh orang-orang jahil tadi, mereka hanya mengucapkan dengan ucapan salam, ucapan damai. وكان يقول بعض العارفين في القرون الأولى إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. Para kaum arifin di abad-abad yang terdahulu, mereka memberikan nasihat bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Ta'ala bukakan untuk hamba tersebut pintu beramal dan ditutup pintu untuk berjidal, berdebat. وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. Apabila Allah Ta'ala ingin menjerumuskan, mencelakakan hambanya dalam keburukan, dibukakan pintu berjidal dan ditutup pintu beramal. وذكر الابتعاد عن الترفه والتوسع في الطعام والمسكن والأثاث واللباس. Dan disebutkan di sini hendaknya juga menjauhi kemewahan di dalam makanan, di dalam tempat tinggal, di dalam berpakaian. Berlebihan dalam itu semua tidak baik. بل يكون أقل شيء على ميزاني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Hendaknya dia berada di dalam posisi yang moderat dalam hal ini, sesuai daripada neraca yang Allah Ta'ala ajarkan, bahwa ketika mereka berinfak itu, mereka bukan orang yang kikir ataupun pelit, bukan juga orang yang mubazir dan berlebihan. فإذا تعلق قلبه بالتوسع في ذلك زيادة على الحاجة انفتحت عليه أبواب كثيرة من تلبيس إبليس ومن الوقوع في الشبهات والمحرمات. Apabila hati seseorang terobsesi untuk bermewah-mewahan, berlebihan dalam perihal itu semuanya, maka akan terbuka celah bagi iblis untuk menjerumuskan orang itu dalam perangkap-perangkapnya, di dalam hal-hal keburukan yang banyak. وذكر علامة أن لا يكون عنده رغبة في مجالسة أرباب الإمارة ولا أرباب الثروات ولا أهل المظاهر في الدنيا إلا. Dan ciri yang keempat itu, janganlah seorang alim itu memiliki obsesi pengen dekat dengan pemimpin, pengen dekat dengan hartawan, pengen dekat dengan orang-orang kaya. Jangan dia memiliki obsesi ingin dekat kepada mereka. إلا لإبلاغ نصيحة وهداية وتوجيه. Namun semata-mata dia lakukan untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu ini kepada mereka semua, أو لدفع ظلم عن أحد من الخلق. atau untuk membantu orang lain agar terhindar dari kezaliman dengan dia memberikan pertolongan, أو لشفاعة ذي حاجة يحتاج أن يشفع له فيها. atau menolong orang lain yang perlu dia tolong di dalam memberikan penyampaian kepada para pemimpin dan pejabat itu. ويكون أنس الصادق المخلص
بالجلوس مع الضعفاء والمساكين ومن لا يوبه له. Maka hendaknya dia memiliki rasa damai, kesenangan untuk duduk bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap rendah. Dia tidak sungkan untuk duduk bersama mereka dan mengajarkan mereka. وكان مارا في الطريق على بغلته يوما سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب فوجد في الطريق جماعة من المساكين وجمعوا كسرا لهم وجلسوا يتغدون فسلم عليهم. Pernah suatu kali Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia di atas kendaraannya, tahu-tahu saat dia berjalan di suatu jalanan di tengah pasar itu melewati sekelompok orang-orang yang sedang duduk, yang kebetulan mereka sedang makan di tepi jalan, orang-orang fakir miskin tersebut. فقالوا هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله. Maka ketika mereka melihat Sayyidina Husain, maka orang-orang fakir miskin yang makan di tepi jalan itu berkata, ayo silakan ikut makan bersama kami, wahai cucunya Rasulullah. فخرج عن بغلته قائلا إن الله لا يحب المتكبرين فجلس معهم. Maka dia pun turun dari hewan tunggangannya itu, kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Dia turun dari tunggangannya dan duduk bersama mereka. بعد أن أكل معهم وجبر خواطرهم